Tepat di ulang tahun DKI Jakarta ke-496, kami akan menganalisa bagaimana warga ibu kota menilai soal keberhasilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kacamata survei dan apa saja yang kemudian masih menjadi pekerjaan rumah atau masalah yang harus dituntaskan. Termasuk apakah memang soal isu-isu PR ini akan menjadi bahan jualan para calon gubernur jelang 2024 dan kira-kira siapa aktor atau kemudian yang berpeluang memanfaatkan isu tersebut. Kami akan menganalisanya bersama dengan peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro. Halo Mas Bawono, apa kabar? Malam Mas Bram. Terima kasih Kabar sudah baik. hadir. Terima kasih. Kita akan sedikit menganalisa tepat di hari ulang tahun DKI Jakarta. Artinya kita akan melihat apa saja masalahnya dan kira-kira siapa yang bisa kemudian memanfaatkan begitu ya. Oke. Karena kalau kita lihat surveinya pernah dilakukan. Ya, bulan Februari hingga Maret 2023. Hingga Maret 2023. Oke, saya akan mulai dari soal ini Mas. Kalau kita lihat paling tidak dari soal kepuasan saja, sangat baik ini ada sekitar 7%, kemudian baik 53, artinya kalau di total ini kan ada 60. Ini tuh bisa kita maknai sebagai sesuatu yang besar, atau 60 ini masih sesuatu yang bisa dikatakan tidak berhasil banget gitu? Iya, kalau kita lihat dari hasil survei yang kami lakukan di akhir Februari hingga awal Maret kemarin, memang publik DKI yang menganggap kondisi pemerintahan DKI saat ini sudah on the right track gitu ya, itu cukup besar, 60%. Jadi itu gabungan dari sangat baik dan baik tadi. Jadi angka 60% ini menurut kami adalah angka yang wajar gitu ya, wajar dan artinya publik DKI menilai bahwa kinerja pemerintah DKI selama 5 tahun terakhir gitu ya, itu sudah berada pada jalur yang semestinya dan sudah menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke. Dan kalau itu berarti artinya masuk dalam kategori berhasil atau tidak? Secara psikologis angka 60% ini bisa dikatakan berhasil gitu ya, berhasil. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa pemilih DKI, publik DKI itu adalah cenderung pemilih yang kritis gitu ya, rasional, kritis, dan penilaian mereka terhadap sebuah kinerja pemerintahan itu sangat cenderung didasarkan pada capaian-capaian konkret di lapangan. Oke, misalnya masalah penanganan kemacetan, banjir, polusi udara, lalu masalah pengangguran dan sebagainya. Oke, kalau begitu pertanyaan saya akan saya alihkan, apakah kemudian kalau Anda mengatakan kemacetan, kebanjiran itu masalah yang sudah teratasi, tapi kan kalau kita lihat paling tidak ada 3, yaitu lapangan kerja, harga komoditas, kemudian keamanan ini masih menjadi PR. Artinya seberapa besar 3 masalah ini tadi jika dibandingkan menurut Anda tadi sudah ada yang dituntaskan begitu? Iya, kalau kita lihat dari hasil survei, memang kalau kita menanyakan kepada publik masalah-masalah yang paling mendesak dilakukan harus dituntaskan oleh pemerintah, di tingkat nasional pun kita memang cenderung mendapati bahwa masalah-masalah di seputar bidang ekonomi gitu ya, lapangan kerja, harga-harga kebutuhan pokok dan sebagainya. Apalagi dalam konteks DKI, mengapa menciptakan lapangan kerja ini angka yang paling tinggi 30,6%. Ibu kota ini kan merupakan salah satu target urbanisasi. Urbanisasi artinya pendatang, setiap tahun ada pendatang baru, gitu ya, merantau ke DKI, mengadu nasib dan sebagainya, mencari peruntungan lapangan kerja. Jadi masalah menciptakan lapangan kerja ini memang masalah yang selalu akan muncul, kami pikir gitu ya, sebagai masalah yang paling dianggap publik DKI itu mendesak untuk dilakukan, untuk diatasi oleh pemerintah DKI. Termasuk soal pendapatan begitu ya? Ya, pemerataan pendapatan juga. Tapi yang khas juga, di sini ada persoalan keamanan dan ketertiban. Kita memahami bahwa DKI ini kan kota yang metropolitan, kota besar gitu. Jadi dari segi keamanan, ketertiban, mungkin tingkat kriminalitas itu juga perlu mendapatkan atensi perhatian dibanding kota-kota lain. Gitu. Itu yang kemudian masih menjadi masalah begitu ya? Ya, jadi 3 masalah ini sebagai top 3 yang dianggap publik DKI merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, kalau begitu kita beralih, apakah kemudian paling tidak top 3 tadi, masalah yang ada di Jakarta bisa diselesaikan oleh para calon yang kemudian menurut indikator politik ini masuk dalam top of mind begitu? Ya, kita dalam survei Februari dan Maret kemarin juga menanyakan gitu ya, siapakah tokoh-tokoh yang dipandang publik itu dipilih sebagai gubernur DKI jika pemilihan Gubernur DKI dilaksanakan hari ini. Nah, dalam simulasi terbuka top of mind, kita sodorkan nama-nama,
memang kalau kita lihat nama-nama yang muncul baik di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga dan keempat gitu ya, atau posisi 5 besar gitu ya, adalah mereka-mereka yang kalau kita lihat memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah, baik di DKI di periode terdahulu maupun di daerah lain. Walaupun yang sekarang juga ada Pak Heru Budi Ya, begitu ya, masuk gitu. di nomor 5 begitu ya. Ya, jadi 5 nama ini memang adalah mereka-mereka yang punya rekam jejak sebagai kepala daerah baik di DKI maupun di di daerah lain. Pak Basuki Cahayapurnama misalnya kita tahu pernah menjadi wakil gubernur dari Pak Jokowi di DKI, kemudian juga sempat menjadi gubernur, kemudian Pak Ridwan Kamil itu juga menjadi gubernur di provinsi yang tetangga dengan DKI, berdekatan DKI. Yang paling dekat dan populer begitu ya. Dan paling dekat dan populer di Jawa Barat. Oke, pertanyaan begini Mas, ketika tadi kita mengaitkan dengan masalah DKI paling tidak top 3 adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan dan keamanan begitu ya. Apakah pemilihan paling tidak dari 9 nama yang kemudian kita rangkum malam hari ini mereka bisa menjawab atau kemudian ini hanya muncul di pikiran mereka hanya karena mungkin soal emosional, soal ketertarikan terhadap persona mungkin, apakah seperti itu? Ya kalau kita lihat nama-nama yang muncul ini memang nama-nama yang karena ini top of mind tidak kita sodorkan nama-nama pilihan simulasi nama-nama, memang nama-nama pertama yang dipikirkan oleh publik gitu ya, secara spontan, secara top of mind dan sebagainya. Tapi kita lihat juga nama-nama yang muncul ini yang di posisi 5 besar ini, kalau kita lihat juga bukan nama-nama yang tidak punya track record gitu ya, track record sebagai kepala daerah. Artinya memang seperti tadi saya sampaikan bahwa pemilih di DKI ini ada pemilih yang kritis rasional. Artinya ketika mereka diminta menyebutkan nama siapa yang cocok menjadi gubernur, kalau pemilihan gubernur dilakukan hari ini, mereka akan menyebut nama juga bukan nama yang sembarangan gitu ya. Artinya nama yang sudah punya track record sebagai kepala daerah, baik itu di DKI sebelumnya maupun di provinsi lain yang berdekatan DKI dengan punya masalah yang kurang lebih sama kompleksnya dengan DKI. Dan dianggap solutif begitu ya Pak? Dianggap solutif. Jadi tokoh-tokoh yang muncul ini memang tokoh-tokoh yang kalau kita lihat karakternya adalah karakter yang teknokratik gitu katakanlah ya. Yang punya histori, punya track record menghadapi masalah-masalah kompleks di kota besar, di provinsi besar dan sebagainya. Oke, Mas Bawono kalau begitu apakah kemudian pemilih yang Anda katakan rasional di DKI Jakarta akan lebih cenderung memilih mereka-mereka yang sudah pernah menjabat misalkan, atau mereka akan cenderung memilih nama baru yang kemudian memang punya track record soal memimpin pemerintahan tapi tidak di DKI Jakarta? Mana kecenderungannya antara dua pilihan itu? Ya, kecenderungan pilihan ini tentu nanti ketika harus dilihat juga ketika pemilihan presiden mendatang gitu ya. Apakah nama-nama tersebut akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden atau tidak gitu ya. Misalnya kita lihat nama Pak Sandiaga Uno dan Pak Anies ini kan digadang-gadang akan maju di pemilihan presiden mendatang. Tentu saja ketika misalnya nanti kedua nama ini akan maju sebagai kontestan di Pilpres mendatang, tentu publik di DKI tidak akan menganggap mereka lagi sebagai calon gubernur yang potensial gitu. Pun pilgubnya setelah Pilpres ya? Pun pilgubnya setelah Pilpres gitu ya. Pun pilgubnya setelah Pilpres. Jadi mereka kemungkinan publik DKI kalau kedua nama ini akan maju di kontestan di 14 Februari 2024, menurut saya akan beralih kepada tokoh-tokoh yang di luar DKI atau tokoh-tokoh yang pernah menjabat juga di pemerintah provinsi DKI yang juga punya dari sisi teknokratik sudah teruji gitu ya. Sudah teruji menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Karena itu misalnya muncul nama Pak Ridwan Kamil yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang masalahnya juga tidak kalah kompleksnya dengan DKI. Pak Heru Budi juga ya yang sekarang menjadi pejabat gubernur di DKI. Sebelumnya juga pernah berkarir panjang di birokrat di DKI, dianggap publik memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk-beluk permasalahan di DKI dan sebagainya. Oke, artinya kemudian meski Anda mengatakan kecenderungan soal misalkan nama Ridwan Kamil, nama AHY, nama Ahmad Syaroni dan juga Gibran ini berpeluang begitu masuk, tapi nama Ahok, nama Heru Budi dan juga Ahmad Riza Patria yang pernah menjabat ini juga akan potensial begitu ya? Masih akan bisa memenangkan hati warga DKI? Ya, dibanding nama-nama misalnya Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Syaroni ataupun Gibran gitu ya, nama-nama Pak Riza Patria, Pak Heru Budi dan Pak Ridwan Kamil dari sisi track record agak sedikit lebih unggul gitu ya. Artinya dibanding Mas AHY dan Ahmad Syaroni,
mereka tentu sudah lebih teruji sebagai kepala daerah gitu ya. Tapi kepala daerah sudah paham seluk-beluk pemerintahan daerah dan bagaimana misalnya interaksi dengan DPRD, dengan stakeholder lain di daerah dan sebagainya. Oke, kalau begitu saya ingin mengaitkan pada soal kepuasan di angka yang tadi 60% kurang lebih ya, sangat puas sekitar 7, kemudian 53 di angka yang baik begitu. Nah, apakah kemudian pertanyaannya, ini akan reverse langsung ke seorang Anies atau kemudian masih akan terbelah kepada Heru Budi? Mengingat kalau itu dilakukan pasca pemerintahan dari Anies Baswedan begitu. Seperti apa? Iya. Kalau kita juga pernah melakukan survei di bulan Februari di 1 tahun sebelum ini di 2022, ketika itu dalam top of mind itu pilihan publik DKI terhadap gubernur DKI, kalau kita tanyakan misalnya pemilihan gubernur dilakukan hari ini, yang tertinggi ketika itu nama Anies Baswedan mencapai 30%, sekitar 30% elektabilitasnya. Nah, kenapa di survei kali ini di 2023 ini elektabilitas Pak Anies sekarang 6% dalam top of mind? Karena publik DKI menganggap Anies Baswedan ini sudah naik kelas sebagai capres, sebagai calon presiden. Jadi publik DKI sudah tidak menganggap Anies Baswedan ini sebagai calon gubernur lagi, tapi sebagai calon presiden. Oke, bukan kemudian karena sudah tidak menjabat artinya panggungnya sudah hilang begitu tidak ya? Akhirnya menurun. Enggak, karena lebih kepada sejak akhir 2022 sampai awal 2023 sampai sekarang, gerak politik Anies Baswedan ini kan lebih banyak mengarah kepada sebagai calon presiden, sebagai kontestan di 14 Februari 2024 nanti gitu. Jadi menurut kami wajar kalau misalnya elektabilitas Anies Baswedan ketika kita tanyakan kepada publik DKI dalam konteks calon gubernur DKI mendatang itu menjadi turun ketimbang temuan survei 1 tahun terdahulu. Gitu. Oke, berarti yang akan lebih populer menurut Anda bisa jadi Heru Budi atau kemudian malah Ahok begitu ya? Betul. Nah, khusus Pak Heru Budi, saya kira juga akan ditentukan oleh sepak terjang beliau hari-hari ini sebagai pejabat gubernur DKI. Apakah beliau bisa melengkapi apa yang kurang dari dilakukan oleh Pak Anies selama 5 tahun atau sebaliknya, itu akan juga menentukan bagaimana publik menilai kecakapan dari Pak Heru Budi sebagai pejabat gubernur DKI. Oke, kalau begitu terakhir Mas Bawono, bagaimana kemudian Pilgub DKI yang dilaksanakan nanti Oktober 2024 akan memiliki dampak dari Pilpres? Akan seberapa besar residu dari Pilpres masih akan kemudian ada di pemilihan gubernur DKI Jakarta? Iya, saya kira pilkada di DKI Jakarta bulan November 2024 nanti itu akan tetap menarik meskipun di masa mendatang DKI mungkin tidak lagi akan menjadi ibu kota ya, pindah ke ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Tapi bagaimanapun DKI akan selalu menarik sebagai barometer politik nasional. Gambaran kecil miniatur di politik nasional. Nah, saya kira tentu saja hasil di Pilpres nanti sedikit banyak akan berpengaruh pada konstelasi koalisi atau konstelasi calon-calon yang muncul di Pilkada DKI bulan November yang hanya berselang beberapa bulan setelah Pilpres. Artinya mungkin saja nanti calon-calon yang muncul, koalisi-koalisi yang muncul mirip dengan koalisi-koalisi yang terbentuk di Pilpres bisa nanti. Linear begitu. Bisa linear dan sebagainya. Oke. Karena DKI masih dianggap penting juga, kita bisa pahami kenapa tokoh-tokoh di luar DKI, kepala-kepala daerah di luar DKI, itu namanya masuk dalam bursa nama-nama calon gubernur seperti Ridwan Kamil, ada nama Mas Gibran dan sebagainya. Itu menurut saya DKI akan tetap menarik sebagai barometer politik nasional. Oke, kita akan lihat seperti apa di November 2024 pasca Pilpres nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Bram. Peneliti Indikator Politik Indonesia telah bergabung sama kami.